pahami regulasinya. Yang kedua, ikuti aturan mainnya. Yang ketiga, dukung data empiris. Jadi jangan sekali-kali percaya dengan statement jarene, dan jarene. Dan yang terakhir, kita harus betul-betul menjaga nama baik UNS, apalagi dengan pemanfaatan media-media sosial. Kenapa? Karena buruknya nama UNS, nanti yang menanggung adalah kalian sendiri sebagai lulusan dari UNS, terutama pada saat kalian akan mencari atau menciptakan peluang kerja. Karena kalau sudah masuk ke media sosial, jejaknya tidak bisa dihapuskan. Karena itu saya mengajak, mari kita bersama-sama saling terbuka untuk yang terbaik bagi FISIP dan yang terbaik bagi UNS. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, merespon dari hasil riset BEM FISIP UNS, dan nanti catatan-catatan tertulis akan kami kirimkan kepada BEM FISIP UNS menanggapi dari hasil riset tersebut. Sekali lagi saya atas nama pimpinan FISIP mengucapkan terima kasih bahwa BEM sudah menjadi salah satu organ di FISIP yang ikut memikirkan agar FISIP menjadi semakin baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya beri kesempatan kepada Wakil Dekan apabila ada hal-hal yang kurang lengkap, terutama KKN rekognisi. Mohon Bu Kristina bisa menjelaskannya sesuai dengan pertemuan RKPF 2 hari yang lalu. Monggo Bu Kris, terima kasih. Monggo saya kembalikan ke Mbak Intan dulu. Baik, terima kasih Bu Ismi atas tanggapannya terhadap hasil riset dari BEM FISIP UNS. Mungkin dari Wakil Dekan 3 atau Bu Christine, tadi dari Bu Dekan menyarankan untuk adanya tanggapan mengenai KKN rekognisi, kepada Bu Christine bisa memberikan tanggapannya. Gitu. Terima kasih. Terima kasih yang kami hormati Bu Dekan dan Bu Wakil Dekan, Bapak Ibu Kaprodi dan anggota BEM serta panitia visi bercakap. Ya, terima kasih. Saya sangat bangga dengan kalian menginisiasi acara ini demi kebaikan kita bersama. Sebelum saya menyampaikan terkait dengan KKN rekognisi, saya tadi mau menambahkan sedikit, gitu ya. Menambahkan sedikit yang sudah disampaikan Bu Dekan terkait Ormawa, ya, karena di dalam salah satu kemarin hasil apa itu kemarin tuh, itu di masalah Ormawa itu ada pembekuan. Nah, tadi juga ada pertanyaan di usulan tadi terkait dengan pelayanan Ormawa penggunaan dana, gitu ya. Perlu saya sampaikan. Sekarang tadi sudah disampaikan Bu Dekan bahwa orientasi dari Pak WR, penggunaan dana ini harus mengacu pencapaian KPI. Nah, tadi KPI-nya apa? Gitu ya. KPI bukan lagi kita membagi-bagikan dana itu untuk operasional. Tidak, sudah tidak ada, meskipun itu masih ada dana untuk operasional, tetapi tidak banyak. Dan kami jujur kalau berkait dengan dana, saya itu mohon maaf sekali. Ya, dana kita itu sangat terbatas, gitu ya. Dana kita terbatas sekali. Nah, itu diharapkan dana yang ada itu untuk mencapai KPI. KPI-nya adalah yang terkait dengan pemeringkatan mahasiswa, pemeringkatan kemahasiswaan di Dikti. Di Dikti itu ada yang sifatnya non-lomba, ada yang sifatnya tidak lomba, gitu ya. Yang tidak lomba itu seperti pengabdian, kemudian pengembangan kewirausahaan. Nah, yang lomba-lomba itu yang prestasi, ya, prestasi, terutama PKM dan sebagainya. Nah, meskipun di FISIP itu masih ada dana operasional. Misalnya tahun ini itu kebagian
dana operasional itu hanya 40 juta. Nah, kami tidak bisa membagi sama rata. Kemarin itu diserahkan di pekat ya. Kalau kita, jadi Ormawa itu supaya mendapat dana, yang pertama adalah terdaftar, punya SK. Itu. Yang kedua harus punya borang Ormawa. Masing-masing UKM harus memiliki itu. Karena di situ itu isinya adalah kegiatan. Ada kegiatan apa? Ormawa itu mau kemana? Nah, itu syarat pertama. Ya. Nah, untuk dana operasional tadi, tahun ini kalau tidak salah Pak Aris tadi bilang hanya 40. Nah, monggo itu pembagiannya katanya diserahkan kepada Ormawa untuk pembagiannya, siapa yang mengusulkan, kalau tidak mengusulkan ya tentunya tidak dapat. Itu ada. Kemudian dana yang dari SPI kemarin cukup kemahasiswaan itu dapat 100 berapa tadi? 120 berapa itu. Nah, kami berharap juga untuk yang kemarin itu untuk pengabdian. Kami tidak bisa memberikan semua Ormawa ataupun Hima itu mengusulkan pengabdian. Karena tidak mungkin, dananya hanya terbatas. Maka kami berharap mungkin kalau dari Hima, ya masing-masing tahun ini, kemarin AN dengan sensor ya. AN dengan sensor mengadakan lomba, misalnya ada temu alumni. Kemudian yang pengabdian itu AN itu punya daerah binaan. Kemudian BEM sendiri punya kegiatan proklamator. Nah, ini monggo ini diusulkan. Itu saya fokuskan yang SPI itu dana itu untuk yang sifatnya non lomba. Nah, itu semua untuk pemeringkatan kemahasiswaan di DKI. Nah, kemarin kenapa tidak terserap? Ya, saya jujur kadang-kadang juga kasihan. Antara waktu yang diberikan untuk mengusulkan, itu tenggangnya sangat sedikit. Dan itu oleh karena itu masing-masing Ormawa itu sebenarnya harus memang dengan borangnya dia, itu harus menyiapkan sebenarnya. Ya, jadi ketika ada dana, harus mengusulkan, segera mengusulkan. Tidak lagi alasan waktunya tidak nuntut. Nah, berdasarkan tadi di hasil evaluasi kalian itu terkait dengan pembekuan gitu ya, pembekuan Ormawa itu SOP-nya gimana? Tadi betul kemarin juga sudah saya tanyakan ke Pak WR3, memang belum ada SOP-nya, pernah sekali dijawab. Tetapi kita itu sudah punya aturan di Peraturan Rektor nomor 902 2016 tentang sistem penilaian kegiatan Ormawa. Nah, silakan. Jadi ada beberapa aturan kebijakan yang kalian perlu pahami terkait dengan kegiatan Ormawa. Itu ada penilaiannya. Kemudian ada peraturan SK Rektor tentang kehidupan kampus. Ya, SK Rektor ini tahunnya masih lama, ya. Ini baru disusun juga, akan disusun tentang SK kedisiplinan bagi mahasiswa, tapi belum selesai. Yang kita masih tetap memakai peraturan Rektor nomor 828 2017 tentang tata tertib kehidupan kampus. Nah, kemudian kalau dari kementerian itu lebih lama lagi, tahun 98, keputusan Menteri Pendidikan tahun nomor 155 tahun 98 tentang pedoman umum organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi. Nah, ini silahkan dibaca-baca, ya, itu di situ ada. Nah, kenapa kemungkinan menjadi pembekuan terhadap kegiatan Ormawa itu, yaitu tadi
di apa namanya, setiap Ormawa harus punya apa namanya tadi, yang harus di SK itu harus punya apa, yang ada visi misi, tujuan dan sebagainya itu tadi, ada kurang-kurang itu. Nah, itu dinilai ya berdasarkan SK Rektor nomor 902. Kalau memang penilaiannya itu jelek, tidak bisa, kemudian ada data tidak terserap, usulkan mungkin saja berdasarkan penilaian-penilaian di situ mengurangi, bisa saja Ormawa itu dibekukan. Atau misalnya yang melanggar dengan tata tertib kehidupan kampus. Contohnya ada larangan mahasiswa untuk tidur di kampus, misalnya seperti itu. Tapi mereka mengatasnamakan misalnya Ormawa. Karena saya melakukan kegiatan Ormawa. Ini artinya sebenarnya melanggar aturan yang sudah ada. Nah, itu bisa didasar pembekuan. Tetapi untuk aturan yang baru, ini masih digodok. Ya, gitu. Kemudian untuk PKKMB, ya, ini sudah berkali-kali BEM itu bertanya kepada saya, gimana Bu PKKMB-nya dan sebagainya. Karena PKKMB itu adalah kebijakannya universitas, jadi sampai saat ini belum ada rasan-rasan, meskipun kami sebenarnya pernah mengevaluasi, ternyata PKKMB tahun kemarin itu sangat tidak efektif, ya, dengan menggunakan model-model yang demikian itu, kemarin evaluasinya tidak efektif, dan untuk yang tahun 2020 sampai saat ini belum ada rasan-rasan. Ya, kita tidak bisa menentukan untuk PKKMB itu karena itu adalah kegiatan universitas. Kita tunggu saja nanti gimana kebijakannya universitas. Baik, sekarang saya menjelaskan terkait KKN dalam masa pandemi COVID. Berdasarkan surat edaran BR1 nomor 24 tahun 2020 tentang kebijakan rektor tentang kuliah kerja nyata KKN selama masa pandemi COVID, ya, itu. Yang perlu, kebijakan ini diambil karena kondisi ini semua kebijakan atau kegiatan di universitas itu diselenggarakan diganti 2GG dengan istilah 2G, ganti atau geser, gitu ya, ganti atau geser. Nah, salah satu untuk kegiatan KKN itu digeser, ya, pada masa pandemi ini digeser. Nah, di dalam SC itu keputusan yang pertama dinyatakan bahwa selama pandemi COVID, UNS membuka program KKN relawan penanganan COVID yang dapat meringankan beban masyarakat. Nah, mahasiswa yang telah terjadwal pada periode Juli-Agustus 2020 dapat melakukan KKN sebagai relawan penanganan COVID-19 dengan mematuhi protokoler kesehatan. Jadi begini, KKN COVID ini yang pertama itu adalah menyelamatkan program KKN yang sudah terprogram bagi mahasiswa yang sudah mengisi KRS untuk periode Juli-Agustus 2020. Ini sebanyak 4.000 mahasiswa. Nah, ini digeser, dimajukan. Kemarin sudah gelombang pertama, sudah ditutup, itu 1.500 mahasiswa. Nah, nanti dibuka lagi gelombang 2. Kemarin yang terjadi kesalahpahaman ke semua pihak, dikiranya itu termasuk yang KKN relawan, padahal bukan, ya. Jadi gelombang 1, gelombang 2 nanti itu adalah tetap mengcover mahasiswa yang terdaftar atau sudah menulis
KRS disiapkan untuk KKN periode Juli Agustus 2020. Nah, ini untuk FISIP ada enggak? Saya kurang tahu untuk FISIP ada tidak. Yang jelas kalau AN itu tidak ada, ya. Ada. Kemarin karena AN itu mengusulkan. Nah, kemudian ini kaitannya nanti dengan magang sekalian. Ya, jadi yang dilakukan KKN sekarang itu yang diatasi LPPM saat ini adalah untuk menangani KKN yang sudah terdaftar di KRS pada periode Juli Agustus 2020. Ini dimajukan bulan Mei kemarin sudah selesai. Nah, tetapi di SK-nya Pak WRS 1 ini di poin 5 ini disebutkan mahasiswa yang belum waktunya KKN tetapi berminat menjadi relawan COVID ya, dapat mengajukan rekognisi kegiatannya pada UPKKN. Nah, jadi intinya kalau mahasiswa ingin melakukan KKN, ini berarti KKN yang relawan, ya, KKN yang relawan. Atau kita enggak sebut, masuk namanya KKN direkognisi dengan KKN kan enggak gitu ya. Jadi yang direkognisi itu adalah misalnya kegiatan relawan, pengabdian relawan. Jadi kalian boleh melakukan kegiatan seperti pengabdian atau seperti apa dalam masa pandemi COVID yang nantinya bisa direkognisi menjadi KKN. Jadi istilahnya kemarin Bu Dekan cerita istilahnya itu nabung gitu ya, nabung. Sekarang melakukan kegiatan pengabdian, melakukan pengabdian terhadap seperti relawan COVID ya, yang berkaitan dengan COVID. Nah, nanti saatnya kalian mengambil KRS KKN di semester 8, 6 atau berapa. Jadi untuk poin 5 ini boleh diikuti oleh tidak harus semester 6. Boleh semester 4, boleh semester 2, istilahnya nabung, melakukan kegiatan yang dalam rangka pandemi COVID. Nanti pada saat mengambil KKN, KRS KKN semester 6, tinggal menyerahkan nilai-nilai itu. Akan tetapi supaya bisa direkognisi, itu sudah ada SK rekognisinya, berarti harus memenuhi beberapa aturan. Ya mudah-mudahan nanti FISIP mau membuat aturan karena yang KKN untuk mahasiswa yang tidak terdaftar ini istilahnya KKN yang mandiri ini diserahkan penyelenggaraannya oleh fakultas. Nah, kami berencana mudah-mudahan nanti monggo Bapak Ibu Prodi yang tahu mahasiswanya, kemudian menunjuk DPL-nya juga dari fakultas atau prodi, mungkin menunjuk DPL yang sudah berpengalaman mengikuti TOT KKN itu bisa ditunjuk sebagai DPL mandiri. Ya. Konsekuensinya apa? Ini yang perlu disampaikan karena ini KKN mandiri ini tidak mendapatkan dana baik bagi mahasiswa maupun DPL-nya. Ya, kalau yang KKN reguler yang sudah mendaftar di Juli Agustus 2020 ini, anggaran masing-masing mahasiswa itu mendapatkan anggaran 1 juta satu orang, dipotong 10% itu dipakai untuk DPL-nya. Jadi nerimanya 900 seperti itu. Nah, untuk KKN yang mandiri ini, karena namanya mandiri atau pengabdian, bentuk pengabdian, tidak ada dananya. Ini perlu dipahami dulu. Kalau mau mengajukan, ya tidak ada dananya. Nah, supaya kegiatan pengabdian atau kegiatan relawan ini diakui sebagai rekognisi, maka UPKKN bisa menerima dengan persyaratan hal-hal yang sesuai dengan aturan
KKN, mulai membuat proposal, membuat logbook, mendaftar dan sebagainya, kemudian outputnya apa, itu persyaratan-persyaratan bisa diunduh di UPKKN, seperti itu. Ya, jadi monggo nanti silahkan kalau memang dikehendaki, contohnya di AN, ini kaitannya dengan magang. Saya tidak tahu yang prodi lain, semester ini ada kegiatan magang, tetapi karena kemarin itu kata Pak Rino bahwa anak-anak tetap menginginkan learning outcome dari magang itu adalah pengalaman bekerja di instansi, makanya itu tetap magangnya tetap dilakukan di instansi. Nah, itu bisa dirujuk dengan menggeser KKN. Kalau bisa KKN ikut KKN mandiri ini. Tapi nggih monggo lah, ini karena menyangkut masalah dana. Kalau kerso ya silahkan, kalau tidak ya monggo. Itu saja. Mungkin itu saja Bu Dekan yang bisa kami sampaikan. Iya, baik. Terima kasih Bu Christine. Kembalikan ke Mbak Intan ya. Iya, Bu. Iya. Terima kasih Bu Christine atas tanggapannya mengenai tadi ada mengenai Ormawa dan juga KKN rekognisi ya Bu. Mungkin selanjutnya akan langsung saya masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab antara pihak dekanat dengan mahasiswa fisip UNS. Di sini sebelum masuk ke sesi tanya jawab akan saya tekankan kembali mengenai peraturan bercakap tahun 2020. Yang pertama yaitu wajib menampilkan wajah atau on kamera ketika bertanya atau berbicara. Lalu yang kedua, disarankan tidak memakai kaos oblong. Yang ketiga, setiap mau bertanya atau menanggapi, hendaknya memberitahu terlebih dahulu di room chat. Lalu yang keempat, setelah memberitahu di room chat, ketika hendak berbicara, silakan mahasiswa bisa menyebutkan nama atau program studi atau organisasinya. Lalu yang kelima, setiap peserta... Kalau enggak dengar ya Mbak, agak kurang dengar itu apa saya? Sudah dengar Bu? Ya, ya. Lalu selanjutnya, poin yang kelima yaitu setiap peserta dianjurkan untuk mengaktifkan kamera selama audiensi berlangsung, dan poin yang terakhir yaitu mic dapat dimatikan saat ada yang menyampaikan materi atau tanggapan agar tidak berisik. Sudah cukup jelas ya untuk teman-teman mahasiswa yang ingin menyampaikan pertanyaan atau keluh kesahnya dapat terlebih dahulu untuk memberitahu via room chat. Nah, untuk sesi tanya jawab ini dari pihak panitia memberikan waktu selama 30 menit, yang mana selama 30 menit ini akan dibagi ke dalam 3 termin, yang masing-masing termin itu akan diberikan kesempatan kepada 2 penanya, seperti itu. Langsung saja kita mulai untuk sesi tanya jawabnya. Kepada teman-teman mahasiswa yang ingin menyampaikan pertanyaan atau keluh kesahnya, bisa memberitahukan terlebih dahulu via room chat di Google Meeting. Gitu. Ya, baik. Sudah ada mahasiswa yang akan bertanya di termin pertama ini. Yang pertama yaitu Mas Noval Amar, lalu yang kedua Mbak Dina Nuraini. Yang pertama dari Mas Noval Amar terlebih dahulu, silahkan menyampaikan pertanyaannya. Halo. Halo. Ya, monggo Mas Noval. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Noval Amar dari mahasiswa Sosiologi Fisip UNS tahun 2017. Yang pertama saya mau, karena tadi Bu Ismi bilang bahwa jangan kata-katanya, maka saya mau mengutip salah satu sebaran mengenai
pendataan mahasiswa di Solo. Jadi saya dapat sebaran ini mengenai pendataan mahasiswa FISIP di Solo. Itu dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri BEM FISIP UNS periode 2020, yang mengenai bahwa bentuk bantuan logistik. Mas, saya juga nggak dengerin apa yang error kan? Oh iya. Ya? Halo, udah kedengeran belum, Bu? Halo. Halo. Atau saya Kurang sendiri keras, atau yang lain Mas. dengar nggak? Udah Mas kedengeran belum? Naufal, Iya. suaranya agak kurang keras. Bisa dikeraskan sedikit. Udah ini. Sudah belum, Bu? Udah. Nggak bisa. Jadi aku ya. Halo. Ya, silakan dilanjutkan, Mas. Ya. Jadi saya dapat jarkoman mengenai bantuan dekanat berupa bantuan logistik yang akan diberikan kepada mahasiswa di sini dikatakan anak FISIP yang masih stay di Solo. Itu di sini juga dicantumkan linknya. Linknya yaitu ada bit.ly/pendataan mahasiswa di Solo. Itu diberikan waktu batas pengisian sampai tanggal 8 April 2020. Saya sendiri sekarang posisinya masih di Solo karena salah satu bentuk tanggung jawab saya terhadap diri saya pribadi. Dan saya mau tanya, itu bentuknya seperti apa ya, Bu? Maksudnya, apakah ada syarat-syarat tertentu ketika mahasiswa itu mendapatkan bantuan gitu? Karena saya sejauh ini, saya tanya ke teman-teman yang stay di Solo juga, yang FISIP, ada beberapa teman saya mengatakan memang belum ada bantuan, atau mungkin saya yang kurang informasi atau bagaimana. Ini juga dari pihak BEM juga tidak ada follow up lebih lanjut mengenai hal ini, sehingga saya mau tanyakan itu. Terima kasih kepada semuanya. Selamat sore. Ya, terima kasih untuk Mas Noval. Pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya kepada Mbak Dina Nuraini, bisa menyampaikan apa yang ingin ditanyakan? Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nuraini, mahasiswa Ilmu Komunikasi 2018, dan saya akan menyampaikan beberapa poin aspirasi dari teman-teman Ilmu Komunikasi. Langsung saja, di sini ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan dosen. Bahwasanya kami mahasiswa Ilmu Komunikasi memohon untuk dosen bisa memberikan kejelasan materi ketika ada mahasiswa yang menghubungi begitu dan juga membalas pesan dari mahasiswa, karena ada beberapa kasus, yaitu beberapa dosen yang ketika dihubungi oleh mahasiswa via WhatsApp tidak membalas dan tidak memberikan respon hingga berminggu-minggu, sehingga membuat mahasiswa bingung dan juga merasa digantungkan begitu, Bapak Ibu. Kemudian kami juga sangat menyayangkan bahwasanya mahasiswa ini sudah merasa membayar UKT tetapi dibiarkan belajar sendiri karena dosen pun tidak memberikan respon atas pertanyaan kami dan juga tidak memberikan bahan ajar maupun materi dan juga tidak memberikan tugas sebagai pengganti begitu. Kami juga sebenarnya sangat memahami bahwasanya Bapak Ibu dosen pasti memiliki kesibukan lain, artinya tidak hanya mengajar mahasiswa, tetapi dimohon dengan sangat apabila memang ada mahasiswa yang meminta untuk menjelaskan mengenai proses pembelajarannya, Bapak Ibu dosen bisa merespon begitu. Kemudian yang kedua, kami mempertanyakan dan juga memohon kepada pihak Dekanat FISIP untuk bisa melakukan evaluasi kinerja dosen, terutama ketika kuliah online seperti ini. Jadi kami merasa bahwasanya banyak dosen yang lepas tangan dengan tugasnya. Kemudian kami juga mempertanyakan apakah dosen-dosen, khususnya dosen ilmu komunikasi, ini sudah apakah masih kredibel, kemudian apakah dosen juga dapat mengimprovisasi kegiatan perkuliahan sesuai dengan perkembangan zaman, karena sangat terlihat begitu ya Bapak Ibu ketika masa pandemi seperti ini ada beberapa dosen yang memang terlihat kewalahan sehingga ketika memberikan proses pembelajaran kurang maksimal, sehingga kami pun mahasiswa ketika menerima materi dari Bapak Ibu dosen pun juga kurang maksimal begitu.
Kemudian yang terakhir, yang ketiga, terkait dengan program studi, bahwasanya kami mahasiswa ilmu komunikasi sering merasa kesulitan ketika menghubungi pihak prodi untuk meminta kejelasan-kejelasan yang sifatnya mendesak, seperti proses pembelajaran, kegiatan perkuliahan, kemudian magang, KKN maupun skripsi begitu. Jadi dimohon dengan sangat ketika mahasiswa ilmu komunikasi ini meminta kejelasan terkait hal-hal tersebut, pihak prodi bisa memberikan tanggapannya begitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dina yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Jadi untuk termin pertama ini ada dua penanya, yaitu yang pertama dari Mas Noval, bertanya terkait bantuan logistik yang akan diberikan kepada mahasiswa yang saat itu survei dilakukan pada batas waktu sampai 8 April 2020. Namun sampai saat ini dari Mas Noval yang masih stay di Solo belum menerima bantuan logistik tersebut dari pihak kampus. Lalu yang kedua dari Mbak Dina Nuraini, Prodi Ilmu Komunikasi 2018, terdapat 3 poin yang ingin ditanyakan, yaitu yang pertama, memohon dosen khususnya di Prodi Ilmu Komunikasi untuk bisa memberikan kejelasan materi selama kuliah daring ini dilaksanakan. Lalu yang kedua, juga mempertanyakan mengenai kredibilitas dosen, apakah bisa melakukan improvisasi untuk mengantisipasi kuliah daring pada saat ini. Lalu yang terakhir itu, mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi masih menemui kesulitan ketika hendak menghubungi pihak Prodi terkait informasi entah itu magang, KKN, maupun skripsi, begitu. Mungkin dari Bapak Ibu pihak dekanat bisa menyampaikan tanggapannya terlebih dulu, begitu. Baik, saya yang mengatur lalu lintas jawaban. Untuk pertanyaan nomor pertama, mohon Bu Kristina bisa memberikan jawaban. Singkat saja Bu Kristina, supaya aspirasi dari teman-teman yang lain masih bisa tersampaikan. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, karena tadi saya lihat ada Kaprodi Komunikasi, mohon Pak Has sebagai Kaprodi bisa menjawabnya. Kesempatan pertama saya berikan kepada Bu Kristina, tidak lebih dari 5 menit, nggih, supaya jamnya cukup. Terima kasih. Bisa didengar nggih, Bun? Halo? Bisa, jelas sekali. Oh, iya. Karena saya halo, tidak bisa. dengar ya malam Bunda di sana, tadi harus mepet-mepet. Terkait dengan pertanyaan Mas Nova tentang bantuan BLT itu, awal sekali bantuan itu bukan BLT, awalnya namanya adalah bantuan logistik. Bantuan logistik itu maunya itu mau menunjuk beberapa warung makan. Ada yang menunjuk mau mungkin sudah tersiar sampai ke mahasiswa ke UNSN ya, diberikan oleh UNSN dan sebagainya itu tetap kalau bantuan logistik itu dirasa kesempatan untuk bertemu itu ada. Akhirnya diputuskan menjadi BLT, bantuan tunai langsung. Jadi bantuannya berbentuk uang. Nah, jangankan mahasiswa ya, saya sendiri ini yang ikut di situ sampai pusing. Ya memang ternyata juga tidak mudah. Ya. Yang diharapkan terakhir tanggal 8 April sampai sekarang itu masih sebagian. Ya. Perlu diketahui, ya, persyaratan yang bisa mendapatkan, yang pertama adalah kategori 1 itu diafirmasi bagi mahasiswa yang masih tinggal di kos. Itu sebenarnya kata kuncinya. Terus yang kedua, syarat utamanya adalah mengisi form monitoring. Jadi meskipun kalian didaftar BEM, kalian didaftar siapa-siapa, tetapi tidak mengisi form monitoring, tidak akan tercover. Ya. Habis itu saringan berikutnya adalah bagi yang stay di Solo, kemudian afirmasi, bidik misi, UKT di bawah 3 juta. UKT kategori 3 atau berapa itu? Kategori 3. Awalnya itu.
Kemudian yang terkena ODP. Jadi semua mahasiswa yang terdampak berstatus ODP, terdampak COVID, kena terjadi ODP, itu tidak memandang afirmasi, tidak memandang UKT, tidak memandang kaya atau tidak, dia mendapatkan bantuan itu. Kemudian mahasiswa luar negeri, itu sudah dicoba berjalan. Itu pun sangat sulit karena masing-masing fakultas itu juga tidak segera ya mencari data, itu ternyata tidak segera. Awalnya kan hanya untuk S1 dulunya. Tetapi Pak Rektor ketika audiensi menyatakan semua mahasiswa UNS. Kalau semua mahasiswa UNS itu artinya S2, S3 dan S1, D3, S1, S2, S3. Nah, ini sudah berjalan lama, kembali lagi mencari data dari S2, S3 dan sebagainya. Ini membutuhkan waktu lama lagi, penjaringan lagi dan sebagainya. Ya, alhamdulillah yang kemarin FISIP itu sebenarnya cukup banyak yang mendaftar, tetapi mungkin karena tidak ada yang mengisi Google Form, kemudian terjaring mungkin bukan afirmasi, bukan bidik misi, bukan UKT kategori 3 dan sebagainya, maka kemarin itu yang kloter pertama itu FISIP itu sudah mendapat 28, S2, S3-nya 6, S1-nya 22. Kemudian masih sisa ada 12 orang yang baru kemarin saya minta rekeningnya dari masing-masing. Nah, ini monggo Mas Oval itu termasuk yang dipersyaratkan itu atau tidak, ya sudah mengisi Google form monitoring atau belum, karena itu syarat utamanya, tinggal di kos atau tidak. Kemudian masuk kategori-kategori itu tidak, ya. Kalau memang Mas Noval itu masuk di situ, berarti Mas Noval berarti mestinya masuk di daftar yang diusulkan. Itu Bu Dekan. Terima kasih Bu Kristina. Selanjutnya saya undang Pak Kaprodi Komunikasi, Pak Hascaryo. Monggo Pak Hascaryo. Terima kasih Bu Dekan. Jadi ada beberapa pertanyaan atau masukan yang dikirimkan oleh mahasiswa dalam forum ini. Yang pertama, terima kasih Mbak Dina sudah memberikan beberapa poin-poin penting terkait penyelenggaraan perkuliahan di Prodi Ilmu Komunikasi. Yang pertama itu adalah tentang perkuliahan daring ya, perkuliahan daring. Jadi seperti Bu Dekan tadi sudah menyatakan bahwa kondisi ini adalah kondisi darurat dan kita semuanya tahu bahwa dosen UNS termasuk dosen di komunikasi itu basisnya adalah basis kuliah tatap muka selama ini dan tidak terlalu banyak yang cukup mahir untuk melakukan perkuliahan secara daring. Meskipun begitu, saya melihat bahwa sebenarnya semua dosen komunikasi itu berusaha untuk melakukannya. Jadi mungkin teman-teman tidak ketahui bahwa sebenarnya di semua dosen, termasuk dosen ilmu komunikasi, setiap mereka melakukan perkuliahan, mereka harus membuat laporan, semacam BAP ya, yang biasanya BAP tertulis atau cetak itu diganti menjadi BAP online. Jadi kita punya Google Form di mana setiap minggu ketika dosen melakukan perkuliahan, dia harus membuat laporan itu, termasuk di sana ada materinya apa, yang ikut berapa, ada data-data lengkap, ada screenshot sebagai bukti. Dan itu nanti dicatat sebagai BAP online dan itu menjadi catatan tentang capaian kinerja. Jadi kalau ditanya apakah ada mekanisme evaluasi monitoring, ada, dan itu secara rutin tiap dosen akan melaporkannya dan itu nanti akan dilaporkan ke bidang akademik untuk direkap kehadirannya berapa dan seterusnya. Kemudian dari hasil monitoring itu selama ini yang paling banyak digunakan memang hanya ada yang paling banyak dua mode ya. Yang pertama adalah Google Classroom, kemudian ada yang pakai WA. Ada beberapa yang pakai Edmodo beberapa, tapi 3 itu. Dan variasinya bermacam-macam. Ada yang sudah cukup mahir, ada yang memang baru mencoba-coba karena memang selama ini kan
semuanya sedang trial and error ya. Jadi saya berharap juga teman-teman mahasiswa bisa memahami kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh dosen yang menghadapi kendala-kendala penguasaan teknologi. Itu menyangkut dengan pertanyaan nomor 2, dan pertanyaan nomor 2 itu menurut saya pertanyaan yang cukup menyinggung perasaan ya, ketika mahasiswa atau Mbak Dina secara khusus menyatakan apakah dosen komunikasi itu kredibel. Kalau nggak kredibel, mereka nggak jadi dosen komunikasi. Mereka sudah lewat seleksi dan seterusnya untuk dosen komunikasi, mereka dievaluasi kinerjanya, ada sistem kenaikan pangkat, ada sistem remunerasi dan sebagainya. Ada banyak sistem. Kalau kemudian ditanyakan itu masa menghadapi krisis ini, ya tentu saja. Tentu saja beberapa tadi sudah saya katakan ada beberapa dosen yang mengalami kesulitan karena memang selama ini tidak punya pengalaman untuk melakukan pembelajaran online, ya. Sehingga saya pikir tidak fair kalau kemudian langsung dicap apakah dosen itu kredibel atau tidak. Ya, ukuran kredibel itu apa? Hanya semata-mata gagap dalam melakukan teknologi dan sudah dicap dengan kredibel atau bagaimana? Ya, jadi tolong itu nanti, tapi itu menjadi catatan bagi kami. Kami juga harus bisa memaklumi beberapa teman-teman dosen yang memang ada diskrepensi atau ada variasi ya, ada variasi tentang kemampuan melakukan perkuliahan online. Kemudian yang kedua, masih terkait dengan kredibilitas dosen itu, saya mungkin perlu mengingatkan pada teman-teman mahasiswa semuanya juga bahwa kuliah di perguruan tinggi dan itu pendekatannya adalah andragogi, pendidikan untuk orang dewasa, di mana sebenarnya titik fokus utama proses pembelajaran itu ada pada mahasiswa. Anda bukan anak TK, bukan anak SD, tetapi mahasiswa itu adalah memang dia sanggup belajar sendiri, dia bisa mengembangkan diri, tidak bisa tergantung penuh kepada dosennya. Jadi dosen itu beda dengan guru, dosen itu semacam fasilitator, ya. Sementara pergerakannya adalah ada di, apalagi kalau online teman-teman, kalau medianya daring, itu sebenarnya secara teori itu artinya adalah sebenarnya belajar mandiri untuk mahasiswa. Makanya sebenarnya UNS itu tidak siap. Yang tidak siap itu tidak hanya dosennya, mahasiswanya pun belum siap untuk melakukan belajar mandiri menggunakan daring sebenarnya. Jadi dua sisi ya, dua sisi. Karena sebenarnya itu adalah belajar seumur hidup, belajar dengan dengan waktu dan kecepatan tiap-tiap orang dan seterusnya, ada banyak prasyarat. Tetapi nggak apa-apa karena ini kan masalah darurat ya. Semoga nanti semester ini bisa selesai dengan baik dan semester depan akan bisa kembali normal kembali. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan yang lebih teknis sifatnya yang terkait dengan pengelolaan prodi. Yang pertama adalah yang terkait dengan skripsi. Teman-teman, prodi sudah membuat mekanisme pendaftaran skripsi, baik itu pendaftaran proposal maupun pendaftaran ujiannya. Jadi minggu depan itu sudah ada 2 orang mahasiswa yang akan ujian online untuk pertama kalinya ya. Kalau di AN sudah beberapa kali, tetapi di komunikasi itu baru minggu depan ada 2 orang yang akan melakukan ujian online menggunakan media Zoom ini. Jadi itu yang pertama kali kita coba. Kemudian Prodi sudah membuat Google Classroom secara khusus untuk melakukan pendaftaran. Ada Google Form, tapi juga ada Google Classroom untuk dievaluasi oleh tim skripsi bagaimana apakah layak atau tidak. Ada beberapa mahasiswa yang kayaknya memang belum mendapatkan informasi itu. Jadi mohon teman-teman yang sudah tahu itu disebarluaskan, ya disebarluaskan karena setahu saya sudah meminta lewat beberapa teman di Himakom maupun beberapa mahasiswa yang saya kenal punya jaringan untuk disebarluaskan tentang Google Classroom-nya, kodenya apa, kemudian Google Form-nya apa, dan di sana mekanismenya sudah dijelaskan. Jadi masih harus mendaftar dulu di Google Classroom untuk mengupload proposalnya, setelah dievaluasi dianggap layak, di ACC, baru kemudian ngisi Google Form-nya, supaya tidak berulang-ulang ngisi Google Form-nya. Jadi itu sudah ada langkah-langkah yang sudah dilakukan. Kemudian yang kedua yang terkait tentang magang. Seharusnya memang semester antara Juli Agustus nanti itu ada magang, ada beberapa teman yang K3. Tetapi memang ada kesulitan karena kondisi ini setahu saya tidak ada perusahaan yang bisa menerima mahasiswa untuk magang. Saya mengontak beberapa teman di beberapa perusahaan dan lembaga-lembaga yang bisa saya kontak tentang kemungkinan ini. Ternyata mereka belum bisa ya, belum punya mekanisme untuk itu. Ketika saya tanyakan juga kepada mereka, mungkin tidak magangnya, tapi itu magangnya daring bisa dilakukan atau tidak, dan sampai sekarang belum ada solusi yang paling baik. Nah, kemudian persoalan yang kedua adalah di komunikasi, sebagaimana kita tahu, mahasiswa memilih sendiri
lembaga yang akan dituju. Jadi bukan prodi yang menentukan. Ya. Jadi saya berharap mungkin lebih baik kalau nanti Mbak Dina dan teman-teman komunikasi yang hadir, ada panitia K3 di sana, tolong deh didata lagi. Akhirnya kemana saja pergi. Teman-teman, saat ini saya sedang memikirkan mungkin tidak magang itu diganti dengan kegiatan yang mirip dengan KKN, tetapi tidak boleh sama dengan KKN COVID ya, nanti kan kemudian bisa jadi double. Jadi sedang dipikirkan apakah mungkin tapi ini saya harus meminta persetujuan dari teman-teman mahasiswa yang, karena seperti tadi Bu Kristina sudah ngendiko bahwa AN, teman-teman mahasiswa AN itu mintanya tetap pengalaman di instansi. Dan saya tidak tahu bagaimana teman-teman di mahasiswa bagaimana. Kalau semangatnya K3, itu memang pengalaman untuk bekerja di instansi. Nah, kalau ada instansi yang memungkinkan untuk magangnya itu daring, tidak perlu di sana, itu akan, saya pikir itu akan sangat bisa dilakukan. Hanya masalahnya, dari perusahaan-perusahaan yang Anda hubungi, bahkan Anda menghubunginya sendiri. Bukan prodi yang menghubungi perusahaan itu, Anda melamar sendiri. Jadi silakan kami diberitahu, adakah perusahaan yang bisa, ataukah ada perusahaan yang sama sekali tidak bisa. Kita lihat berapa proporsi mahasiswa yang bisa dan tidak bisa, kemudian kita pikirkan bagaimana mengganti program magang itu. Saat ini sedang ada kemungkinan mungkin diundurkan atau bagaimana, tapi saat ini belum ketemu. Saya sudah mengontak beberapa teman di perusahaan, termasuk lembaga pemerintah, mereka mengatakan belum bisa untuk menerima mahasiswa untuk magang. Ya, bahkan yang daring pun mereka belum bisa karena mereka sendiri sedang kerepotan untuk menghadapi situasi ini. Oke, skripsi sudah, kemudian magang sudah. Kemudian yang terakhir adalah permintaan maaf kalau ada dosen dan mungkin pihak prodi yang tidak responsif untuk segera menjawab. Teman-teman mungkin nanti bisa mengontak saya pribadi kalau perlu. Jadi mungkin ada dosen yang memang mungkin sangat sulit untuk dihubungi. Ada dosen yang kaprodinya saja juga nggak bisa menghubungi masalahnya itu. Dan itu repot sekali itu ya. Ketika kaprodinya sudah nggak bisa menghubungi dan lambat, ada satu mata kuliah yang ada kasus seperti itu sudah berusaha dijalankan, sekarang mahasiswanya belum lapor lagi seperti apa perkembangannya. Kemudian saya pikir itu, kemudian sekali lagi tadi monitoring ada, kemudian evaluasi kinerja itu dilakukan oleh prodi, monitoring tentu saja tidak bisa sampai mengevaluasi kualitas pembelajarannya. Karena satu tadi diskrepansi. Kemudian masing-masing dosen akan punya style, gaya sendiri. Saya pikir ini memang kesempatan untuk adaptasi untuk semua pihak ya, baik dari pihak dosen, dari pihak pengelola prodi, dari pihak dekanat maupun dari pihak mahasiswa juga. Saya pikir tanggapan saya itu, teman-teman dan Bu Dekan, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Has. Saya kira cukup ya Mbak Intan. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Intan. Iya, baik, terima kasih kepada Bu Christine dan juga Pak Has yang telah menyampaikan tanggapannya terkait pertanyaan dari dua teman mahasiswa tadi. Mungkin sebelum melanjut ke termin yang kedua, dari Mas Noval dan juga Mbak Dina, apakah akan ada feedback terkait tanggapan yang telah diberikan oleh Bu Christine dan juga Pak Has tadi? Kalau saya cukup, Mbak. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk terima kasih Mbak Dina. Ya, untuk Mas Noval, ada feedback ya Mas? Monggo dipersilakan. Mas Noval, mungkin bisa menyampaikan feedbacknya. Halo, dengeran nggak Mbak? Mbak Intan? Ya, dengar. Ya. Oh, iya. Bentar. Saya menanggapi aja sebenarnya. Yang pertama, saya memang lagi stay di Solo, tapi sebenarnya saya tidak terlalu mengharuskan bahwa saya di Solo dan saya harus menerima bantuan, enggak. Cuma saya rasa saya punya tanggung jawab di sini untuk mengawal setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh kampus, karena saya merasa apa yang dikeluarkan oleh kampus adalah sebagian kecil dari uang yang dimonitoring oleh kampus adalah milik saya. Artinya saya harus tahu uang itu digunakan untuk apa. Kalaupun itu digunakan untuk bantuan, maka saya merasa memiliki tanggung jawab untuk menanyakan seperti apa bantuannya. Dan sekali lagi ketika saya menanyakan hal ini, bukan berarti sebenarnya saya mengharapkan bantuan tersebut. Tapi mungkin ada beberapa teman yang
memiliki keresahan yang sama, menanyakan mengenai bantuan seperti apa. Karena memang di jarkoman tersebut itu tidak disebutkan syarat-syaratnya. Jadi memang saya ada beberapa syarat yang saya tidak miliki, kayak saya bukan mahasiswa bidik misi, kemudian UKT saya tidak di bawah 3, dan saya tidak mengharapkan itu sebenarnya, tapi saya hanya merasa saya harus tahu bagaimana sistematika ini, dan ketika itu sudah dijawab, kemudian jawabannya seperti itu, ya sudah gitu. Tapi menurut saya mungkin kedepannya dalam setiap pengambilan kebijakan atau apapun itu, sebaiknya tidak ada tumpang tindih kebijakan antara pihak rektorat dan dekanat. Karena di jarkoman itu bilangnya bantuan dekanat, bukan bantuan rektorat. Penggunaan diksi itu sebenarnya jadi penting, karena menurut Derrida, setiap diksi kata itu selalu memiliki pemaknaan tertentu. Jadi itu menurut saya cukup penting untuk diperhatikan. Seperti itu aja. Bagaimanapun terima kasih UNS sudah memberikan bantuan kepada mahasiswa yang stay di Solo, dan semoga media ngeliput yang baik-baik juga sehingga nama baik kampus bisa naik. Seperti itu mungkin, dan tidak hanya nama-nama yang kurang baik. Terima kasih Mbak Intan. Ya, terima kasih Mas Noval untuk feedback dan juga masukannya. Mungkin saya akhiri untuk termin yang pertama ini, akan saya lanjutkan ke termin kedua. Mbak Intan, Christine? saya bisa meluruskan sedikit Mbak untuk Mas Noval. Iya Bu, silakan Bu. Ya, terima kasih Mas Noval. Mas Noval sangat luar biasa ya, tanggung jawab kamu, meskipun sebenarnya kamu tidak termasuk yang harus mendapatkan bantuan. Tadi perlu kami sampaikan, mohon maaf, ini bantuan ini bukan bukan uang mahasiswa ya, khusus bantuan logistik loh, BLT ya. Kalau bantuan pulsa mungkin ya, tetapi kalau BLT ini, bantuan BLT ini diperoleh dari, ibaratnya itu, kalau kemarin itu kan Pak Rektor itu punya kebijakan untuk membantu mahasiswa yang stay di luar itu mau dipotongkan semua uang makan pegawai UNS, nah gitu. Namanya bantuan kok dipaksa harus uang makan bulan April dipotong untuk memberikan bantuan logistik. Jadi uang yang diberikan untuk BLT itu bukan uang yang terkait punya mahasiswa, tetapi adalah uang makannya dosen dan pendik selama bulan April. Ya, ini yang perlu di Mas Noval paham. Ya, ini adalah ibaratnya ini uang sedekah, dan kemarin itu ketika pemotongannya itu sudah cukup membuat resah kalau langsung dipotong, semua dipotong. Akhirnya Pak Rektor memberikan kesempatan, ibaratnya ini sedekah ya sukarela. Akhirnya monggo silahkan, yang tidak mau dipotong ya tidak apa-apa, yang mau ngasihkan 100% ya tidak apa-apa, yang 10%, 25% dan seterusnya tidak apa-apa. Nah, ini kerelaan daripada dosen dan pendik ya. Inti uang itu yang mau disalurkan ke mahasiswa yang masih stay di Solo. Mohon maaf sekali karena keterbatasan uang yang terkumpul ya, meskipun itu sebenarnya bagi saya sudah cukup besar karena itu sukarela. Mudah ini bisa bermanfaat, namun ternyata antara yang dibutuhkan yang bisa masuk itu lebih banyak, sehingga kita harus memerlukan beberapa filter-filter ya. Tadi antara lain filternya adalah terutama semua mahasiswa yang sudah mengisi form monitoring, karena dari form monitoring itu ketahuan masih stay atau tidak, ya, seperti itu. Kemudian Bu Kris, mohon bisa dipersingkat Bu Kris, mohon bisa dipersingkat. Ya, itu aja Bu. Jadi intinya ya Mas ya, itu uang bukan uang yang terkait dengan mahasiswa, itu uang sumbangan dari Bapak Ibu dosen dan pendik. Itu uang makan bulan April yang diberikan sebagai uang BLT. Ya. Penyalurannya karena keterbatasan dana, sehingga ada beberapa filter-filter yang
harus untuk menyeliter supaya itu bisa nyutup. Seperti itu Mas Noval. Nggih Bu, matur suwun telah transparansi dana tersebut. Jadi nggih matur suwun sangat. Ya, ya baik. Terima kasih untuk Bu Christine yang telah memberikan tanggapan juga. Ini jika melihat waktu berjalannya sesi tanya jawab ini sudah berjalan selama 30 menit. Sebelum melanjutkan, dan ini di room chat, setelah ada mahasiswa juga, beberapa mahasiswa yang ingin menyampaikan pertanyaannya, namun sebelum melanjutkan ke termin 2, saya ingin menanyakan dulu ke panitia, khususnya ke si acara Visi Bercakap ini, apakah akan diberikan tambahan waktu untuk sesi tanya jawab ini, begitu? Ya Mbak, bisa diberi tambahan waktu 30 menit ke depan. Ya baik, terima kasih. Kalau begitu akan saya lanjutkan ke termin selanjutnya. Di sini sudah ada beberapa mahasiswa yang ingin bertanya ya. Saya beri kesempatan kepada Mas Nuha dan juga Mas Dwi Yantoro untuk menyampaikan pertanyaannya. Yang pertama kepada Mas Nuha terlebih dahulu, dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada pihak BEM Visip serta Dima Visip UNS serta pihak dekanat yang telah memberikan waktu kepada kita untuk menyampaikan aspirasi kita. Yang pertama, terkait dengan kuliah online, seperti yang kita ketahui bahwasanya kuliah online ini telah dimulai sejak bulan Maret kemarin, dan pada saat yang telah dijelaskan tadi, dinyatakan bahwasanya Visip juga telah melakukan evaluasi serta kontrol terhadap kuliah online yang telah dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan ini. Namun dalam keberjalanannya terdapat beberapa dosen yang hanya memberikan materi saja tanpa adanya kuliah tersebut, sehingga keresahan ini menurut para mahasiswa menyatakan bahwasanya materi-materi tersebut bisa kami unggah, bisa kami download dari Google atau bahkan dari dari platform-platform tertentu. Maka dari itu saya di sini ingin menyatakan bagaimana sebenarnya kontrol dari Visip itu sendiri terhadap masa-masa perkuliahan online pada hari ini. Yang kedua, terkait dengan UTS serta UAS, dari Fakultas MIPA itu telah mengeluarkan surat edaran terkait dengan tanggapan terhadap surat edaran yang berasal dari universitas. Maka dari itu, apakah Visip akan mengeluarkan surat edaran juga terkait dengan UTS serta UAS, atau mengikuti dengan surat edaran yang diberikan oleh universitas? Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nuha. Selanjutnya Mas Dwi Yantoro bisa menyampaikan pertanyaannya. Cek. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Jadi, perkenalkan, nama saya Dwi Yantoro dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2016. Di sini saya mewakili teman-teman Angkatan 2016 dan beberapa Angkatan 2015 yang secara pribadi mengontak saya beberapa waktu yang lalu terkait kebijakan kampus maupun fakultas. Jadi saya memiliki 2 pertanyaan yang mungkin akan saya ajukan kepada Prof. Ismi dan jajarannya, juga mungkin nanti bisa langsung kepada Pak Has sebagai Kaprodi Ilmu Komunikasi. Yang pertama terkait UKT, Bapak dan Ibu sekalian. Ada beberapa titipan dari teman-teman mahasiswa Angkatan 2016 maupun Angkatan 2015 yang saat ini sedang di tahap akhir masa studinya, yaitu sedang menjalankan skripsi. Pertanyaannya adalah, apakah
untuk angkatan 2016, 2015 maupun yang di atasnya yang saat ini belum menyelesaikan studinya, tetap membayar skripsi pada semester depan ataupun membayar UKT pada semester depan ataupun akan dibebaskan, karena beberapa saat yang lalu ada audiensi juga dari pihak rektorat yang diinisiasi oleh BEM UNS, ada surat edaran kalau nggak salah nomor 1823 tentang bahwa angkatan 2016 angkatan yang sedang menjalani skripsi, tugas akhir ataupun yang lainnya itu bisa mendapatkan kebebasan UKT buat semester depan. Kalau memang iya, bagaimana prosedur dan juga tahap-tahapnya, apa saja syarat yang harus dilakukan, dan bagaimana validasinya. Lalu untuk yang kedua, pertanyaan terkait skripsi, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Has, namun saya perlu sedikit bertanya tentang detailnya, tentang mengapa saat ini administrasi pendaftaran skripsi sangat lambat. Hal ini bisa dilihat dari sistematika yang sudah dibuat oleh Prodi, dari Pak Has maupun dari Mbak Sari selaku admin Prodi, tentang penggunaan Google Form dan juga Google Classwork yang sudah berjalan sampai sejauh ini, namun masih juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah jalannya yang sangat lambat. Kami mahasiswa angkatan 2016 yang sedang mengajukan judul maupun mengajukan skripsi harus menunggu sampai kurang lebih 2-3 minggu untuk mendapat review. Bahkan juga beberapa dari kami masih belum mendapatkan pembimbing sampai sekarang. Tentu ini menjadi masalah untuk kami semua yang sedang menjalankan skripsi. Dari kami sudah mengadakan diskusi, kira-kira apa yang bisa kami bantu sehingga masalah ini bisa kami sama-sama jalankan dengan baik, karena seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Has, bahwa keadaan ini merupakan kesulitan untuk semuanya, maka menjadi tanggung jawab untuk semuanya juga agar keadaan ini bisa menjadi lebih baik. Mungkin demikian yang bisa saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Nuha dan juga Mas Toro yang telah menyampaikan pertanyaannya. Yang pertama dari Mas Nuha tadi terkait UTS dan UAS ya, sistem UTS dan UAS, bahwa di Fakultas MIPA itu telah memberikan tanggapan terkait surat edaran dari universitas mengenai UTS dan UAS selama kuliah daring ini. Lalu pertanyaannya, apakah dari pihak FISIP juga akan mengeluarkan tanggapan mengenai surat edaran dari universitas terkait UTS dan juga UAS tersebut. Lalu yang kedua, pertanyaan dari Mas Toro. Yang pertama itu mengenai UKT bagi mahasiswa akhir, bagaimana prosedur, syarat, serta validasinya. Dan yang kedua mengenai skripsi, adakah yang bisa dibantu mengenai proses pengajuan skripsi ini ya, terkait di Prodi Ilmu Komunikasi sendiri, bahwa pengajuan judul masih membutuhkan waktu 2-3 minggu untuk review. Begitu untuk Bapak Ibu Dekanat bisa menanggapi. Ya, baiklah, terima kasih Mbak. Saya tanggapi dulu, nanti mohon dilengkapi oleh Pak Hasaryong ya. Jadi pertanyaan yang pertama terkait dengan kuliah online. Sebetulnya sebelum universitas itu mengeluarkan surat edaran tentang pengaturan online, kalau tidak salah waktu itu dikeluarkan tanggal 3 April ya, kalau tidak salah, saya agak lupa. Itu sebetulnya FISIP sudah mengeluarkan surat edaran tentang penyelenggaraan kuliah online. Dan surat edaran itu kami create bersama-sama dengan tim jaminan mutu dan kepala program studi di setiap jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan itu adalah jenjang pendidikan S1, S2, dan S3. Nah, pada saat itu kami mengatur bahwa pembelajaran daring itu bisa dilakukan melalui model sinkronous maupun asinkronous, atau gabungan di antara keduanya. Dan surat edaran itu sudah kita keluarkan.
Nah, sehari sesudah FISIP mengeluarkan surat edaran daring itu, kemudian R1 juga mengeluarkan surat edaran tentang daring gitu. Sehingga waktu itu FISIP ditegur dan kemudian diminta untuk membatalkan dan mencabut kembali surat edaran itu. Jadi berangkat dari pengalaman itu, kami sebetulnya sudah sudah mempertahankan diri di hadapan WR1 dengan mengatakan bahwa surat edaran daring yang dikeluarkan oleh dekan itu sebetulnya mengacu atas hasil survei BEM terkait dengan pembelajaran daring yang dikatakan bahwa mahasiswa stres lah dan sebagainya dan sebagainya. Dan kemudian kami juga menindaklanjutinya dengan melakukan survei yang sama tetapi terhadap dosen. Jadi dengan menggabungkan dua itu, maka FISIP memberikan pilihan kepada dosen, apakah menggunakan model SIN, menggunakan ASIN, atau gabungan di antara keduanya. Nah, ternyata itu dianggap bertentangan dengan SE-nya wakil rektor yang keluarnya sesudah keluarnya SE-nya FISIP, kan gitu, kan aneh sebetulnya. Tetapi karena kemudian pertimbangan universitas itu adalah pertimbangan pulsa, padahal sebetulnya itu tidak harus menjadi pertimbangan paling utama, maka kemudian surat edaran milik FISIP itu dicabut. Jadi artinya apa? Dosen itu menurut kewajibannya harusnya menggabungkan dua sistem itu. Tetapi lagi-lagi kita harus paham bahwa COVID-19 ini datangnya itu tiba-tiba. Tak seorang pun pernah menduga bahwa akan terjadi seperti itu, sehingga tidak setiap dosen itu memiliki kesiapan untuk melaksanakan pembelajaran melalui online, sehingga masing-masing memiliki versi sendiri-sendiri, kan begitu. Makanya tadi saya sampaikan bahwa okelah untuk 2 bulan ini kita memberikan permakluman, yang penting semua sehat. Yang penting jangan sampai ada mahasiswa sakit, ada dosen sakit, dosen pun sekarang itu sambatnya itu sudah mata berair, leher cengeng, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya tidak ingin ada satupun orang-orang di FISIP ini sakit, kan begitu. Sehingga mari kita sama-sama saling menghargai kemampuan masing-masing, dan mekanisme kontrol tadi sudah disampaikan oleh Pak Hasaryo. Kalau toh kalian masih menemukan 1, 2, 3, 4 dosen yang seperti itu, dan saya yakin tidak banyak, tolong justru sampaikan kepada kami. Kalau malu disampaikan di forum besar ini, japri ke saya saja langsung. Bu, Pak Hasaryo misalnya begitu, atau Bu Ismi, langsung saja sebut namanya. Dalam pembelajaran hanya memberikan materi tanpa ada komunikasi sama sekali. Nanti kami akan menyampaikan dialog ini dari hati ke hati. Jadi semua masukan terkait dengan pribadi baik dosen, tenaga administrasi, ruang yang kurang bagus, itu tolong disebutkan bagian mana supaya kami actionnya, eksekusinya itu bisa lebih cepat. Kemudian yang kedua, terkait dengan UTS UAS, itu sebetulnya kita juga sudah membuat, bukan SE lagi, karena jujur kami membuat SE itu trauma ya. Mana ada SE sudah dikeluarkan kok disuruh mencabut gitu. Ini kan kalau bukan karena hubungan struktural itu kami marah sebetulnya. Jujur kami marah di universitas, tetapi apalah artinya seorang dekan di bawah WR1 kan gitu. Wong perintahnya atas perintah Pak Rektor cabut. Terus saya bilang, loh ini sesuai dengan situasi kondisi fisik, pokoknya harus cabut, kalau tidak dicabut berarti tidak patuh, kan gitu. Nah, maka kemudian terkait dengan ujian, itu kami membuat surat pemberitahuan kepada dosen, bahwa selama masa pemampatan atau pemadatan perkuliahan, maka dosen dimohon tidak memberikan tugas yang memberatkan kepada mahasiswa. Itu satu, yang dibuat oleh dekan. Kemudian yang kedua, pada saat dosen merasa perlu memberikan penugasan kepada mahasiswa, maka pengumpulan tugas itu diberikan sesudah tanggal 22 Mei. Dengan pertimbangan bahwa selama tanggal percepatan hingga 22 Mei ini, mahasiswa juga banyak menerima mata kuliah yang kalau saya membayangkan botol air diisikan, itu pasti banyak yang tumpah daripada yang masuk kan, sehingga kalau diberi tugas itu sangat tidak manusiawi.
Sehingga di pemberitahuan itu kami tuliskan bahwa semua tugas-tugas kepada mahasiswa pada masa pemadatan perkuliahan ini baru dikumpulkan sesudah tanggal 22 Mei. Kecuali tugasnya mudah sekali. Nah, kemudian bagaimana dengan ujian? Di dalam tata cara kuliah daring itu sebetulnya sudah disebutkan bahwa di surat yang kami sampaikan kepada masing-masing dosen itu sudah kami sampaikan bahwa UAS FISIP itu mengacu kepada kalender akademik. Saya agak lupa tanggalnya, mungkin nanti teman-teman dari admin atau Bu Kris bisa membantu ngecek. Kalau tidak salah di putaran tanggal 26. 25 Juni. Ya, tanggal 25 Juni sampai tanggal 3 Juli. 3 Juli, Nah, ya. itu adalah periodisasi mahasiswa melakukan ujian akhir semester. Kalau toh ada dosen kemudian memberikan soal di masa pemadatan ini sebagai soal UAS, tetapi tetap pengumpulannya harus diperiodisasi jadwal ujian akhir semester. Jadi kami tidak mengeluarkan SE khusus, tetapi sudah ada pemberitahuan kepada seluruh dosen bahwa ujian akhir semester diselenggarakan 25 Juni sampai dengan tanggal 3 April. Saya kira itu. Kemudian terkait dengan UKT, tadi Bu Tiwi mohon izin ya, karena hari ini juga ada rapat dengan Pak Wakil Rektor 1. Terkait dengan UKT, yang terakhir saya dengar adalah yang dibebaskan dari UKT untuk semester yang akan datang adalah mereka yang sudah memasukkan skripsi ke dalam KRS-nya. Setahu Bu Ismi itu, nanti tolong kalau itu salah Bu Kris bisa ikut mengoreksi. Jadi setahu saya, mahasiswa sudah merancang dan memasukkan ke dalam KRS-nya, dan karena COVID ini terhindar di dalam penyelesaiannya. Untuk kasus ini, maka pada semester yang akan datang, mahasiswa tersebut dibebaskan dari UKT. Ya, dengan membuat surat pernyataan dan perjanjian kerja bahwa di semester yang akan datang skripsinya harus sudah selesai dan diujikan. Sedangkan untuk mahasiswa lain yang belum memasukkan skripsi itu ke dalam KRS, sepertinya bukan termasuk yang ada di dalam surat edaran Wakil Rektor 1. Kami belum tahu karena day to day yang namanya regulasi itu terus ada gitu ya. Jadi kami belum tahu apakah kemudian akan berimbas pada mahasiswa yang lain. Itu yang bisa saya sampaikan. Monggo Pak Has terkait dengan komunikasi, silakan disampaikan. Untuk pendaftaran skripsi Pak Has. Ya, terima kasih Bu Dekan. Baik Mas Dwiantoro ya tadi ya kalau nggak salah. Di Google Classroom yang dibuat oleh Prodi untuk memanage atau mengelola pendaftaran skripsi itu ada 103 pendaftar. Kemudian setahu saya per hari ini itu sudah dikembalikan semua. Ada yang harus revisi, ada yang sudah mendapatkan pembimbing, dan memang bagi mereka yang sudah diputuskan untuk ACC itu mahasiswa diminta untuk mengisi ke Google Form. Dan di Google Form itulah yang, karena Anda kan di Google Form harus ngupload lembar form pendaftaran, ada beberapa scan dokumen-dokumen yang harus Anda masukkan di sana ya. Jadi butuh waktu beberapa hari untuk Mbak Sari atau admin Prodi untuk mengubah data-data itu ke dalam surat. Jadi teman-teman yang sudah mendapatkan pembimbing, Anda akan mendapatkan di Google Classroom itu juga akan mendapatkan surat pengantar atau surat penunjukan pembimbing, dan itu Mbak Sari yang membuatnya. Per tanggal 7 Mei ini tidak ada lagi mahasiswa atau proposal yang belum dievaluasi. Sekalipun masih banyak yang harus dikembalikan karena memang menurut saya sebagai pengelola prodi topiknya belum bisa digunakan. Sebenarnya mudah sekali untuk ngasih semuanya, nggak usah dibaca itu ya. Tetapi kan itu tidak mungkin dilakukan. Tetap satu proposal harus dibaca dari awal sampai akhir untuk melihat apakah ini sudah layak untuk sebuah
untuk sebuah riset komunikasi level sarjana. So, ada beberapa judul yang itu levelnya ini kayak laporan magang dan seterusnya. Oke, di luar itu. Kemudian yang berikutnya, memang ada di awal-awal ini ada masa-masa di mana itu agak lambat untuk memprosesnya. Teman-teman, saya pikir Anda sudah merasakan juga bahwa ternyata memakai teknologi daring untuk membaca semua dokumen di layar itu tidak semudah ketika harus berhadapan dengan kertas biasa. Kalau teman-teman ingat pendaftaran skripsi kalau selama ini yang offline, itu kan saya langsung coret-coret di proposalnya dan di lembarnya kan ya. Di sini kan tidak mungkin begitu. Sehingga proses itu membutuhkan waktu, sehingga cukup memakan waktu cukup banyak. Ya. Jadi per tanggal hari ini tidak ada proposal yang belum direview dan sudah seingat saya hari ini ada cukup banyak yang sudah mendapatkan pembimbing, hanya memang teman-teman yang sudah mendapatkan pembimbing akan butuhkan waktu mungkin sampai Senin kali ya untuk Sari untuk nanti bisa menyelesaikan surat-suratnya. Saya pikir itu jawabannya, dan Mas Toro terima kasih untuk masukannya dan mohon maaf juga kalau ada beberapa kelambatan yang terjadi dari pihak Prodi untuk melakukan evaluasi atas proposal yang diajukan oleh mahasiswa. Begitu tanggapan saya, Bu Ismi. Terima kasih Pak As. Mungkin saya sedikit menambahkan untuk teman-teman. COVID ini kan kita masih belum tahu ya akan berakhir kapan. Sehingga untuk teman-teman yang saat ini berada dalam periodisasi menulis skripsi, itu mungkin mulai bisa memikirkan kemungkinan pengumpulan datanya adalah data sekunder, atau juga melakukan dengan cara literatur review. Kami di tingkat fakultas sudah mengadakan koordinasi dengan para kaprodi dan perubahan riset dari model pengumpulan data di lapangan menjadi data sekunder atau review literatur itu dibenarkan selama masa COVID ini. Jadi silakan saja, dan kalau ada kesulitan-kesulitan jangan segan-segan untuk berkomunikasi pada garda pertama kalian itu ya Kaprodi gitu. Jadi jangan segan-segan untuk bertanya kepada Kaprodi. Kenapa? Untuk skripsi baik itu ujian proposal, kalau di AN itu ada ya ujian proposal, kemudian ujian akhir, kemudian seminar proposal, seminar hasil dan sebagainya untuk S2, seluruhnya sekarang ini dipermudah. Bahkan mencari hari ujian itu mungkin lebih sulit pada saat offline dibandingkan online. Sebagai contoh kasus saja, di AN itu sehari bisa ujian sampai 5 mahasiswa nggak masalah gitu. Karena kita membuat aturan bahwa ujian itu dilakukan tidak lebih dari 1 jam. Dan ini sifatnya adalah mempermudah komunikasi mahasiswa dengan dosen. Jadi mari kita upayakan agar seluruh layanan itu berjalan dengan baik. Kalau toh ada kekurangan di sana-sini, jangan segan-segan untuk disampaikan kepada kami. Terima kasih. Mbak Intan, bisa menambahkan, Bu Dekan? Monggo Bu Grace. Iya. Tadi terkait pertanyaan Mas Duha, kuliah daring dari awal itu sama sebenarnya bagi saya sendiri itu sudah jadi dilema gitu ya, antara iki jane nek daring iki nek WA atau iki apa ya patut apa ora. Kalau pakai Zoom pakai apa, ini ternyata ya nyedot pulsa. Itu sudah di awal seperti itu. Tapi kemarin ada evaluasi dari Dem dan sebagainya, harus komunikatif dan sebagainya. Nah, sudah berjalan bagus, ya Mas. Saya pakai Zoom terus. Nah, begitu pemadatan, ini jadi gejolak lagi. Dilema itu terbukti. Misalnya, karena pemadatan itu mungkin saja satu kelas itu bisa kuliah sampai 4 atau 5 kali. Kalau semuanya pakai Zoom, dia kewalahan. Akhirnya di kelas saya, ini pengalaman aja, khususnya di kelas saya itu, ada 2 kelas yang menyatakan, Bu, karena seminggu itu 2 kali, apakah tidak, kami jujur aja terkait dengan kuota internet, ada yang mengatakan seperti itu, Mas. Jadi di kelas saya itu 2 kelas mengatakan itu. Yang pertemuan pertama kita bisa pakai Zoom, tapi yang kedua kita bisa pakai voice note atau WA dan sebagainya yang tidak menyedot. Nah, ini apa Bu? Kendala-kendala yang kita hadapi yang
sebenarnya situasi yang tidak pernah kita inginkan. Oleh karena itu, mohon pengertian kalian semua dalam menghadapi situasi ini. Itu ya, ini pengalaman yang sudah saya alami sendiri terhadap bagaimana pembelajaran daring itu ternyata ya sama sebenarnya saya juga keluar untuk wifi-nan itu juga untuk kuota itu juga banyak. Di satu sisi juga saya tuh capek kalau sehari itu harus 2 kali ngajar, nanti rapat itu di mata itu juga sudah cukup capek. Makanya kebijakan sebenarnya yang dibuat Budekan itu kita bisa gabungan ASIN ataupun SIN itu sebenarnya lebih bagus. Ini mohon pengertiannya. Kemudian terkait UKT tadi, saya meskipun ini sebenarnya dari Bu Tiwi ya, tapi kemarin itu kita berdiskusi bareng. Seingat saya itu yang mau diganti UKT-nya itu adalah mahasiswa yang semester ini sudah mendaftar di KRS skripsinya. Jadi tidak termasuk ada kasus misalnya anak angkatan 2015 atau 2016 melakukan selang atau tidak ada mahasiswa yang 2 semester itu tidak bayar, tapi tiba-tiba ini ada pengumuman kalau semester depan ada pembebasan UKT, kemudian dia bertanya-tanya. Nah, ini tidak termasuk. Yang selang itu artinya semester ini itu dia tidak mendaftarkan skripsi di KRS-nya karena selang. Jelas itu dia tidak mendaftar di skripsinya pada semester genap ini. Ya. Jadi kuncinya itu yang diberikan pembebasan UKT adalah mereka yang sudah mendaftar KRS, skripsi di KRS pada semester genap ini, pada semester yang terkena pandemi COVID ini. Itu yang tambahan saya, mungkin Budekan hasil diskusi kita kemarin seperti itu. Terima kasih. Budekan. Atau nuwun Bu Kris, Mbak Intan, monggo Mbak Intan. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu dari pihak dekanat yang telah menyampaikan tanggapannya. Mungkin dari Mas Nuha dan juga Mas Toro, ada feedback terkait tanggapan yang telah disampaikan dari Bapak Ibu dosen tadi? Ada sedikit, Mbak. Ya, monggo Mas Nuha. Terima kasih kepada pihak dekanat yang telah memberikan jawaban terhadap aspirasi yang telah saya sampaikan. Tentunya terkait dengan surat pemberitahuan kepada para dosen, menurut saya sendiri perlu disampaikan kepada mahasiswa. Hal ini diperlukan dalam rangka kontrol dari mahasiswa itu sendiri, sehingga kita bisa sama-sama saling mengevaluasi keberjalanan selama kuliah daring ini, seperti itu. Terima kasih kepada pihak dekanat yang telah memberikan jawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, segera ditindaklanjuti Mas. Terima kasih. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih. Mungkin untuk Mas Toro akan ada tanggapan lebih lanjut atau sudah cukup? Ya, mungkin dari saya sekian, karena saya juga mewakili teman-teman dari angkatan 2016 dan juga beberapa angkatan 2015 yang mengontak saya secara pribadi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Ismi, kepada Bu Christine dan juga Pak Has atas jawabannya yang cukup menenangkan untuk saya, dan akan saya segera sampaikan kepada teman-teman bahwa memang ini keadaan yang luar biasa buat kita semua, maka tanggung jawab kita semua untuk membuat keadaan ini menjadi lebih baik. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Toro. Lalu di sini termin 2 sudah selesai, dan melihat waktunya sudah berjalan, untuk sesi tanya jawab ini sudah berjalan selama 1 jam. Dan di sini di room chat masih ada beberapa mahasiswa yang ingin bertanya. Mungkin saya kembalikan lagi kepada panitia. Nanti setelah ini akan ada sesi tanya jawab di luar Google Meet ini atau seperti apa, karena melihat waktu juga ini nanti keburu untuk waktu berbuka. Mungkin dari pihak panitia bisa menanggapi terlebih dahulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena mungkin waktunya juga untuk sesi tanya jawab sudah lumayan panjang, mungkin dicukupkan sampai di sini saja. Jika ada pertanyaan bisa di luar di lain waktu atau selain di luar Google Meet ini. Jadi moderator bisa langsung ke acara selanjutnya saja. Terima kasih. Ya, terima kasih dari pihak panitia. Nanti ya terkait pertanyaan dari teman-teman mahasiswa yang disampaikan, begitu. Ini sudah cukup di sesi tanya jawab. Saya selaku moderator akan mengakhiri sesi tanya jawab tadi. Maaf dari saya selaku moderator akan untuk acara selanjutnya akan saya kembalikan kepada Mas Wildan selaku MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ke-6 yaitu pemaparan kesimpulan dan notulensi visi bercakap 2020 yang akan disampaikan oleh Amanda. Kepadanya dipersilakan. Baik, selamat sore Prof. Ismi beserta seluruh jajaran dekanat serta teman-teman semua. Berikut akan saya sampaikan kesimpulan dari audiensi Visip Bercakap 2020 pada sore hari ini. Secara keseluruhan, diskusi terlaksana dengan aktif dengan beberapa pertanyaan tambahan dari teman-teman mahasiswa yang langsung mendapat jawaban dari pihak dekanat. Karena keterbatasan waktu, untuk kesimpulan lebih lanjut, dan lebih lengkapnya lagi akan kami publikasikan setelah ini. Semoga audiensi Visip Bercakap 2020 ini membawa kebermanfaatan bagi kita semua dan juga membawa Visip menuju ke arah yang lebih baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Sebelum acara hari ini ditutup, akan ada closing statement dari Ibu Dekan Visip UNS Profesor Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaini MSI. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa di bawah koordinasi BEM yang telah menginisiasi kegiatan Visip Bercakap. Mudah-mudahan melalui komunikasi dan interaksi ini, segala macam yang ada berkaitan dengan penyelenggaraan layanan pendidikan itu bisa semakin baik. Kami membuka diri untuk terus berkomunikasi, baik melalui forum formal maupun melalui forum-forum yang tidak formal. Terkait dengan adanya masukan-masukan, utamanya adalah mengacu kepada seseorang atau beberapa orang, ada baiknya disampaikan namanya sehingga saya bisa melakukan pendekatan secara informal agar yang bersangkutan itu bisa meningkatkan kualitas layanannya. Karena itu ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, sumber informasi carilah yang paling akurat. Jadi kalau ada kegiatan di bawah koordinasi bidang 1, pertanyaannya langsung disampaikan kepada bidang 1. Jangan melalui media bisik-bisik, media-media dari sumber informasi yang tidak jelas. Kemudian yang kedua, saya berharap bahwa teman-teman berusaha untuk menjaga nama baik UNS. Penggunaan media sosial itu seringkali berimplikasi kurang baik ketika informasi yang diangkat di media sosial itu adalah informasi-informasi yang kurang menyenangkan. Karena itu berikanlah informasi-informasi yang saling melengkapi sehingga pada akhirnya kita nanti betul-betul bisa meningkatkan kualitas layanannya. Untuk itu tetap semangat, tetap sehat, mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman pimpinan di Visip. Terima kasih atas partisipasinya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah memberikan closing statement-nya. Baik, tidak terasa akhirnya sampailah kita di penghujung acara yaitu penutup.
Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi semua pihak yang terlibat pada hari ini. Selain itu, saya dan Panitia Visi Bercakap 2020 yang bertugas menyampaikan permintaan maaf kami apabila dalam acara ini terdapat kekurangan dan kesalahan disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk jajaran dekanat.